Halo Bu Doro dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Angelike Koharyono dengan NRP 2073016 dan teman saya Melinda dengan NRP 2073013. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul penerapan model DSS Profile Matching dalam penilaian kinerja pegawai PT Delta Garda Persada. PT Delta Garda Persada adalah perusahaan swasta yang menyediakan layanan penjagaan dan penjaga keamanan profesional kepada pelanggan. PT Delta melakukan penilaian kinerja pegawai tiap tahunnya. Nah, dalam penilaian ini akan didapatkan pegawai dengan kinerja terbaik. Pegawai yang mendapatkan kinerja terbaik akan mendapatkan reward. Reward ini bisa berupa kenaikan gaji, kenaikan jabatan, maupun bonus. Masalah yang dihadapi oleh PT Delta adalah penilaian kinerja pegawai masih subjektif dan hanya berdasarkan faktor-faktor tertentu saja, sehingga hasilnya kurang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, PT Delta bisa menerapkan metode profile matching dalam menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, kita akan membahas teori Decision Support System. DSS adalah sebuah sistem informasi di mana akan dilakukan analisis data untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, sehingga bisa dilakukan perencanaan masa depan dan mengatasi masalah dengan solusi yang tepat. DSS akan membantu perusahaan juga dalam pengambilan keputusan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait profile matching. Profile matching merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan decision support system. Dalam metode profile matching akan dilakukan perbandingan antara data real hasil perhitungan dengan nilai yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari profile matching, yaitu dari sisi kelebihan. Yang pertama, cocok digunakan jika ingin mengetahui dengan jelas perbedaan kompetensi. Yang kedua, dapat digunakan jika pengambilan keputusan berhubungan dengan nilai prestasi dan kompetensi jabatan. Hal ini berkenaan dengan studi kasus yang kami implementasikan, yaitu untuk penilaian performa karyawan. Yang ketiga, kelebihannya adalah penilaian menggunakan konsistensi yang logis. Serta yang terakhir, mencegah adanya penilaian yang subjektif. Di samping itu, profile matching memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, tidak memperhitungkan batas ketahanan output dalam pengambilan keputusan, serta tidak cocok digunakan dalam menyelesaikan masalah yang memiliki banyak objek dan kriteria. Dalam artian, profile matching kurang tepat jika diimplementasikan dalam permasalahan yang kompleks. Selanjutnya, pada studi kasus kali ini kita akan mengimplementasikan metode profile matching pada perusahaan PT Delta Garda Persada untuk penilaian performa kinerja karyawan. Terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan profile matching, yaitu yang pertama, penentuan variabel penilaian. Variabel penilaian itu apa? Variabel penilaian akan berisi kriteria aspek dan faktor penilaian dari masing-masing aspek, dan biasanya ini ditentukan oleh perusahaan. Dalam kasus kali ini terdapat 3 aspek utama, yaitu aspek sikap kerja dengan bobot 30%, aspek kecerdasan dengan bobot 35%, serta aspek kinerja dengan bobot 35%. Dan setiap aspek ini memiliki sub-aspek yang telah ditetapkan sendiri nilai targetnya oleh perusahaan, seperti ketelitian yang merupakan sub-aspek dari aspek sikap kinerja dengan nilai target adalah 5. Yang kedua, pemilihan dan penilaian kandidat. Pemilihan dan penilaian kandidat ini akan dijalankan oleh perusahaan sendiri, di mana kandidat dalam masalah ini adalah pegawai PT Delta Garda Persada. Tiap kandidat akan dinilai berdasarkan variabel penilaiannya. Nah, ini merupakan lanjutan dari slide berikutnya untuk setiap aspek. Selanjutnya, kita akan memperhitungkan pemetaan gap kompetensi. Rumus dari gap adalah nilai faktor penilaian pegawai dikurang dengan nilai target faktor penilaian. Sebagai contoh di sini, karyawan Azor Anas mendapatkan nilai 3 untuk faktor kejujuran. Maka gap yang didapatkan adalah gap sama dengan nilai faktor penilaian nilai 3 dikurang dengan nilai faktor penilaian adalah 4. Sehingga gap adalah 3 kurang 4, yaitu dengan hasil akhir minus 1. Nah, hal ini kita implementasikan untuk seluruh karyawan dengan aspek yang dinilai oleh perusahaan semuanya. Selanjutnya ada pembobotan nilai, di mana jika selisihnya 0, maka pemetaan nilainya akan mendapatkan bobot nilai 5 poin. Dengan keterangan tidak ada selisih, kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika selisihnya 1, maka bobot nilainya akan 4,5, kompetensi individu kelebihan 1 tingkat.
dan begitu seterusnya dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh pembobotan nilai yaitu karyawan Azhar Anas mendapatkan nilai gap -1. Jika dilihat dari tabel bobot nilai, maka bobot nilai yang didapatkan untuk faktor kejujuran adalah 4. Nah, jadi kalau misalnya -1, kita balik ke sini, -1 itu nilainya 4. Jadi untuk setiap angka gap, maka kita akan petakan sesuai dengan bobot nilai yang terdapat pada tabel pembobotan nilai ini. Dan ini akan dijalankan untuk semua aspek dan semua karyawan. Langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan core factor dan secondary factor. Di sini kita bisa melihat untuk tabel pengelompokan core factor dan secondary factor pada variabel penilaian PT Delta Garda Persada. Core factor ini merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penilaian ini, sedangkan secondary factor merupakan faktor pendukung yang tidak terlalu dibutuhkan dalam penilaian ini. Rumus untuk perhitungan core factor adalah NCF sama dengan sigma NC dibagi dengan sigma IC. NC ini merupakan jumlah nilai dari core factor, sedangkan IC ini merupakan jumlah item dari core factor yang dimiliki. Rumus untuk perhitungan secondary factor adalah NSF sama dengan sigma NS dibagi dengan sigma IS. Untuk NS merupakan jumlah nilai dari secondary factor, sedangkan untuk IS merupakan jumlah item dari secondary factor yang dimiliki. Di sini kita bisa melihat untuk contoh perhitungan core factor untuk aspek sikap kerja kandidat Aswar Anas. Untuk nilai core factor yang dimiliki yaitu 5, 4, dan 5, sedangkan untuk jumlah itemnya ada 3. Untuk perhitungannya, 5 ditambah 4 ditambah 5 dibagi dengan 3. Di sini kita bisa melihat bahwa hasilnya adalah 4,67. Selanjutnya, untuk contoh perhitungan secondary factor untuk aspek sikap kerja kandidat Aswar Anas, untuk nilai secondary factor yang dimiliki yaitu 4,5 dan jumlah itemnya ada 2. Di sini kita bisa melihat untuk hasil perhitungannya adalah 4,5. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan nilai total. Rumus perhitungan nilai total adalah N sama dengan X% dikali NCF ditambah dengan X% dikali NSF. Untuk X% ini merepresentasikan nilai persen dari core factor atau secondary factor yang sudah ditentukan perusahaan. Sedangkan NCF ini merupakan nilai yang sudah kita hitung tadi pada langkah sebelumnya. Untuk contoh perhitungan nilai total, untuk aspek sikap kerja kandidat Aswar Anas, di sini kita bisa melihat N sama dengan 65% dikali 4,67 ditambah 35% dikali 4,50. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya adalah 4,61. Perhitungan ini kita lakukan untuk setiap kandidat dan untuk tiap aspek juga. Untuk langkah terakhir yaitu menghitung hasil akhir atau ranking. Rumus untuk menghitung ranking adalah ranking sama dengan X% dikali N1 ditambah X% dikali N2 ditambah X% dikali N3. Untuk X% ini merepresentasikan nilai persen dari tiap aspek yang sudah ditentukan pada variabel penilaian. Sedangkan untuk N1, N2, N3 merepresentasikan untuk tiap aspek. Untuk contohnya kita bisa melihat pada nomor 1 Aswar Anas. Di sini untuk rincian perhitungannya adalah 30% dikali 4,61 ditambah 35% dikali 4,60 ditambah 35% dikali 4,82. Dan hasil yang didapatkan adalah 4,680. Untuk hasil perhitungannya ini nanti akan diurutkan sesuai dengan angka terbesar sampai terkecil. Dari hasil perhitungan tadi, kita bisa melihat untuk peringkat pertama yaitu Novi Ardiansyah dengan nilai terbesar 4,771. Di sini Novi Ardiansyah memiliki peluang terbesar untuk dipilih sebagai pegawai dengan kinerja terbaik. Kesimpulan yang kami dapatkan dari tugas besar ini adalah metode profile matching bisa membantu perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai penilaian kinerja pegawai. Nah, ini dilakukan sehingga penilaian tidak bersifat subjektif dan hasilnya bisa sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, hasil akhir dari profile matching merupakan ranking dari nilai tertinggi sampai terendah oleh tiap kandidat pegawai. Pegawai dengan nilai tertinggi memiliki peluang terbesar untuk menjadi pegawai dengan kinerja terbaik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari presentasi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.